Itu saya tanya abang ya, orang habis sholat tadi malam banget ya. Aku habis sholat kata dia kan. Tiba-tiba dia datang menghina saya, mencaci Tuhan saya. Apa orang habis sholat tuh kayak gitu bang? Yang udah mati kan banyak nih bang. Coba abang bangkitin lah kalau abang mampu. Sesuai statement abang tadi nih. Ibu saya lah. Silakan bangkitkan. Saya sembah kamu sekarang kalau kamu bisa bangkitkan orang tua saya. Diskusi ya, enggak boleh emosi ya. Ya, Diskusi usah ya. emosi, Bang. Oke, siap. Ya. Kan satu disuruh At-Taubah 29. Satu disuruh lakum dinukum waliyadin. Jadi yang mana nih, Bang? Ya, yang betul ya kan harus saling mengasihi juga ada di Islam. Ayo. Mana ada ayatnya saling mengasihi? Nggak ada. Kalau itu saya seumur-umur, mana yang Quranku? Saya seumur-umur baca Quran nggak pernah ada saling mengasihi. Tapi gini aja lah, kita sesama manusia enak damai enak perang gitu aja. Pertanyaannya kan gitu. Ayo kita ngomong Abang manusia kalau aja. mau damai nggak menjalankan iman Islam, abang mau jalanin iman Islam atau mau damai? Ya damai aja lah. Berarti nggak jalanin iman Islam secara penuh. Ya dijalanin yang tidak menimbulkan keributan. Nah, kalau di Kristen nggak ada nyuruh kayak gitu, disuruh kasih sesama, berbuat baik, damai. Nah, abang kalau pengen damai, ya cuman adanya di Kristen, bang. Gimana itu? Ya kan saya ngomong kan nggak semua Muslim setuju dengan perilaku mereka. Ya salah satunya kan saya yang nggak. Ya banyak lah. Bukan saya aja, pasti Muslim juga nggak seneng gitu, ada yang nggak seneng. Sekarang saya tanya abang, di sini ada 2 kangkung, yang ini yang bolong, yang ini yang nggak bolong. Masalahnya, abang mau pilih yang mana? Yang bolong apa yang nggak bolong? Kalau pengen damai. Apa itu kangkung? Ya, kan abang pengennya damai. Kalau abang pengennya damai, berarti pilihlah kangkung yang nggak bolong. Masalahnya abang pengen damai, tapi abang di kangkung yang bolong. Nah, makanya ini saya bilang, kan semua manusia memilih ya bang. Setuju ya? Ya. Termasuk agamanya. Kalau abang mau damai, itu cuman ada di ajaran Kristen. Kalau di ajarannya abang ada At-Taubah 29, ada lakum dinukum waliyadin. Abang mau yang mana? Ya yang damai lah. Ya berarti Kristen. Masalahnya abang pengen damai, tapi di iman abang ada nyuruh begitu, At-Taubah 29. Tapi Kristen keras kan juga ada kan yang keras gitu, yang Bukan fanatik. abang mau bicara tentang ajaran, iya toh? Ini kita bicara ajaran. Kalau ajarannya benar, maka kita jadi manusia jadi dibentuk jadi benar toh, betul kan? Kalau ajarannya, ya abang akan dibentuk menjadi seperti itu. Itulah seperti teman-teman abang yang agak kisruh itu, karena ada ajaran seperti itu loh bang. Orang pilihan kan tinggal di tangan abang. Kalau abang mau kangkung yang bagus, ya pilihlah yang ini. Kalau abang mau kangkung yang bolong-bolong, ya pilihlah yang tadi itu. Yang ada At-Taubah ada lakum dinukumnya. Kalau di Kristen sih nggak ada. Adanya apa? Kasihi sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Enak kan? Nah itu, abang pilih mana? Abang pilih yang mana? Aku pilih yang bener. Kan gitu. Saya tahu bang, hati nuranimu bertentangan dengan kekerasan itu. Abang pernah nanya ini nggak? Kenapa? Ya apa ya, kita nih sudah mulai kecil dapat warisan, jadi gimana ya, harus meyakini gitu loh. Loh, abang kan punya pilihan. Ingat, katanya abang Islam Indonesia. Di dalam undang-undang, kebebasan memeluk agama itu dilindungi. Setiap orang itu bebas memilih agamanya, sekalipun dilahirkan dalam agama apa aja. Kamu tahu nggak, Islam Indonesia itu yang masih mengangkat adat dan budaya Indonesia. Dalam artian
Ketika Ya. dia mengangkat adat dan budaya Indonesia, apakah dia menentang imannya, agamanya? Harusnya jadinya selaras dong. Iya Betul kan, NU itu kan nggak terlalu kenceng tau Mbak. Makanya imannya abang tidak selaras dengan NKRI. Yang selaras dengan NKRI itu cuma iman Kristen. Karena di dalam iman Kristen dikatakan, tunduklah kamu pada pemimpin di dalam pemerintahanmu. Itu ada ayatnya. Kasihilah sesamamu. Itu ada ayatnya. Yang selaras dengan HAM, hak azazi manusia, itu hanya ada di dalam iman Kristen. Makanya saya bilang, kalau abang sebagai manusia yang baik, yang diciptakan baik, abang akan bisa memilih mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Makanya ini tadi saya tanyakan, tahu nggak abang, kenapa abang lebih suka damai? Tahu nggak kenapa? Ya nyaman aja kan damai itu. Karena memang kehendak manusia itu menginginkan ketenangan dan kedamaian. Agama harusnya mendukung perilaku itu. Jadi kalau ada agama yang tidak mendukung hakikat atau kodrat utama manusia, itu ajaran yang tidak benar. Boleh tanya nggak? Boleh. Maaf ya, nggak usah Aman. kita diskusi, tanya ya. Mm. Saya bukan menyudutkan agama, bukan, cuma tanya aja kan. Yesus ini orang Yahudi ya? Kemanusiaannya ya, Ya, ilahiannya Ya. itu saya kalau Tuhan, saya memang kita beda pemahaman, nggak bisa diperdebatkan itu. Konsepnya memang, saya nggak mau masuk ke ranah situ, nggak mau. ya. Saya Ya. jawab ya, saya jawab. Kemanusiaan Yesus betul dia adalah keturunan Daud, tetapi keilahiannya dia adalah Sang Pencipta. Ya, saya setuju, sepakat. Oke. Yang saya pertanyakan, kok bahasa Yunani ya kitabnya gitu, bukan bahasa. Orang Israel saat itu di bawah jajahan Yunani, Romawi. Di bawah jajahan Romawi yang saat itu bahasa yang berlaku untuk internasional itu adalah bahasa Yunani. Sama seperti abang mungkin orang Jawa, saya orang Betawi. Tapi bahasa yang berlaku kita macam-macam suku itu adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Yunani itu sama seperti bahasa Indonesia di antara banyak suku bangsa. Oke. Jangan marah ya, tanya ya. Salah, ini aman. Ya, saya nggak mau nyinggung perasaan agama lain dulu. Maksudnya kita kan nggak tahu kan, bertanya dulu. Gitu. Betul. Jangan dengan pengetahuan yang nggak cukup terus kita menghakimi, kok bisa Yesus, kan nggak mau aku gitu. Ya tanya yang orang yang tahu, karena kita nggak tahu, tanya ke orang yang tahu gitu. Setuju. Kan kebanyakan memaksakan gitu loh, nggak tahu, sok tahu, jadinya rame di room ini, ngeyel. Nggak apa-apa bang, emang kalau nggak agak sedikit tinggi suara kan kayaknya nanti ngantuk gitu. Tapi bang, aku tadi sangat seneng dengan statement abang, Tuhan itu satu. Cuman cara penyebutannya beda, itu tadi statement abang ya? Iya. Oke. Abang percaya dong, saya juga secara logika percaya Tuhan itu satu. Karena Ya. bumi ini satu gitu kan. Ini ada yang bilang curhat Islam, kita repot nanti ngotot bilangnya Islam keras. Kita toleransi gini curhat, mana sih? Gak usah diinin bang, gubris bang. Minoritas itu biasa memang typingnya gitu bang. Enggak, saya tuh sebetulnya tuh sama, saya sering dengar Edis tuh bagus loh. Ya kalau dibilang banyak betulnya gitu loh, hebat dia tuh. Oke. Saya senang sama Edis. Tapi tadi bang, statement abang yang satu itu loh bang, Tuhan itu satu. Abang percaya itu? Percaya. Ya. Kalau Tuhan satu bang, lalu bagaimana dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Just kasih. Ya manusianya aja yang membentuk Tuhan-Tuhan itu kan. Manusia membentuk. Ya kalau misalnya ya zaman Mesir tuh ada apa, Jamrut apa disebut Tuhan. Setelah punah orang Mesir, ada Tuhan lagi Fir'aun, kan gitu-gitu loh maksudnya kan gitu. Tapi ujung-ujungnya tuh ya Bapak yang di surga lah, kalau kami nyebut Allah lah. Ya penyebutan aja. Cuma nanti kita berdebat Yesus turun. Ya ini sudah nanti saya jawabnya gini, Tuhan kok dilahirkan, kan gitu kan pertanyaannya kan, Tuhan kok dilahirkan.
Yesus bisa menciptakan apa? Malah nggak ketemu gitu loh. Ya sudah, kalau mereka gitu ya sudah. Oke, kalau Tuhan itu satu, terus sementara pada faktanya banyak orang menuhankan sesuatu, betul ya? Ya. Menuhankan nafsu ya. Katanya menuhankan nafsu itu. Ya, kira-kira Bang, kalau semua mengaku Tuhan, bagaimana kita sebagai manusia ini memilih Tuhan yang benar? Betul dong, harusnya itu dong. Karena semua mengaku Tuhan kan. Dari ada berapa ratus agama, semua mengaku masing-masing agama punya Tuhan, betul ya? Ya. Ribuan bahkan agama ini. Ya, berarti tugas kita sebagai orang manusia ya, mencari tahu mana yang Tuhan yang sejati, betul dong? Nah, Abang sendiri secara pribadi, Abang sudah cari tahu belum Tuhan yang benar itu yang mana? Ya, ini kan dalam proses, maksudnya kita kan masih mencari yang benar-benar kita ketahui gitu. Dari Abang kan Muslim nih, dari perspektif Abang sebagai Muslim, kira-kira Tuhan yang Abang percaya sekarang sebagai Muslim ya Abang ya, itu sudah merupakan Tuhan yang benar belum? Ya, kalau ngomong secara pribadi, ya saya belum menemukan gitu. Enggak yang ya, pas gitu loh. Sekarang Iya. Abang imani sekarang. Abang belum meyakini sepenuhnya dia adalah Tuhan yang karena kita kan ya secara jujur aja kan agama warisan lah orang Indonesia ini kan. Betul. Ya kita nggak bisa memilih loh. Coba sampai Islam nanti ya nanti kalau siapa bilang nggak bisa? Ya maksudnya kan kita perlu proses dulu. Ini kan penuh dengan apa ya, tantangan lah dari keluarga lah, dari semuanya kan kita harus melalui proses gitu. Makanya kan ya jujur saya ini sering nonton edis itu, dalilnya tak buka, lu iya gitu loh, baru oh iya ya. Ya edis kan masih ngasih dalil, buka ini ataham apa, saya cari, oh iya ya. Yang selama ini saya nggak tahu gitu loh. Oh ada ya ternyata ini ya gitu loh. Jadi kalau misalnya Abang belum merasa yakin Tuhan satu yang benar itu adalah yang Abang imani, Abang pernah nggak berusaha mencari tahu Tuhan yang lain, yang satu yang benar? Ya makanya saya masuk room kayak Kristen gini, ini kan saya cuma pembelajaran. Kalau Islam kan udah tahu. Ya walaupun nggak tahu sepenuhnya lah, saya nggak tahu sepenuhnya. Kan saya mencoba, bukan membandingkan sih. Maksudnya tuh mencari mana yang benar gitu, mana yang benar. Nyari yang benar pasti membandingkan. Kan kayak tadi udah saya bilang. Ini ada misalnya ada macam-macam agama. Nih kalau Abang nggak tahu yang ini, nggak tahu yang ini, nggak tahu yang ini kan nggak bisa mau cari yang benar kan? Makanya kita harus tahu dulu mereka. Sampean kan paham dengan Kristen. Saya pengen tahu kekristenan itu gimana, kan gitu. Nggak mungkin saya sok tahu, saya nggak tahu Kristen masalahnya. Ngomong apa saya tentang Kristen gitu loh. Ya tanyanya ke sampean ya kayak tadi, Yesus itu gini. Saya nggak mau masuk lebih dalam, Yesus itu Tuhan, yaitu saya nggak masuk ke situ dulu. Oke. Oh gitu. Kita yang umum-umum aja ya. Iya. Oke. Saya tanya Anda, ya, kalau memang masing-masing Tuhan mengakui dirinya adalah Tuhan, dari sekian banyak Tuhan, kira-kira siapa Tuhan yang datang kepada manusia dan mengakui dirinya adalah Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan? Ya, ini menurut pandangan saya ya. Ya, pandangan saya gini. Memang ya kalau dipikir ini saya ini sering merenung. Di antara saya nggak ngomong ya terserah sampean Yesus Tuhan, dari pandangan kami kan Isa itu nabi. Boleh. Nabi yang Islam juga mengakui belum meninggal tuh ya Yesus kan. Kan naik ke surga. Islam juga mengakui gitu loh. Terus kalau dipikir lagi kan, agama mana yang ada gitu ya gitu loh. Ya kan? Kalau diskusi gini memang nggak rame. Coba kita kontak-kontakan, banyak tuh yang ngompor-ngompor ya. Ayo kita oh Yesus itu apa? Senang itu. Ayo.
Pada untungnya apa gitu loh kan? Nghabiskan tenaga aja. Untungnya apa gitu? Ngomong-ngomong biasa. Berarti abang nggak tahu untung bagi yang suka gontok-gontokan itu adalah koin, rame, Oh iya. nama. Karena pasti ada sesuatu. Setiap orang sebenarnya tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak memperoleh keuntungan. Pasti karena ada Ya. keuntungan. Benar. Ada kepentingan semuanya. Jadi Pembahasan kita ini, jangan kita pembahasan tanya ini- lagi gitu. pembahasan kita ini menurut mereka nggak menarik gitu loh. Masalah saya nggak menghujat. Coba saya datang menghujat ngamuk-ngamuk ya. Seneng mereka. Terus ya saya mikir sendiri, apa untungnya saya dapat dosa? Kamu juga nggak mungkin mau masuk Islam karena saya datang marah-marah, nggak menunjukkan Islam tuh gimana. Betul. Jadi nggak tertarik sama Ya. agamanya ini karena datang pun dengan narasi yang jelek. Kamu marah-marah, saya langsung hujat-hujat kamu kan malah nggak enak didengar. Ini ngapain juga orang ini kan gitu. Ya ngomong santun aja lah. Setiap agama pasti ngajarin santun lah kan gitu. Ya kita tunjukkan kita santun. Jangan maksakan iman orang harus. Oh, aku paling benar, jangan, biar dia berpikir sendiri aja. Masalahnya gitu bang, nggak semua orang punya cara pandang seperti abang. Ya apa ya? Kalau orang masih hatinya kaku, nggak coba saling apa ya? Ya kalau aku intinya gitu aja lah, Kak. Semua tuh berawal dari satu. Biar berapa puluh ribu ya satu, awalnya kan satu. Nah itu dia tadi bang. Kita semua percaya bahwa Tuhan itu satu. Manusia itu pun berasal dari satu. Iya. Yang mau kita cari tahu adalah siapakah Tuhan satu yang benar itu. Makanya kita perlu mengujinya. Contoh, kalau memang dia Tuhan, harusnya dia bisa membuktikan aku itu Tuhan yang seperti ini. Nanti kalau dia mengatakan gini, karena banyak Tuhan menarasikan akan membangkitkan. Dia harus berani dan bisa membuktikan dia membangkitkan orang mati dulu. Karena Tuhan itu akan dikatakan bohong ketika dia mengatakan nanti akan kubangkitkan. Tahu-tahu enggak. Kan bohong. Berarti itu hanya konsep. Ya kan? Nah, kalau Tuhan mengatakan aku nanti akan memberikan surga. Nah, belum ada satu orang yang dibangkitkan terus dinaikkan ke surga dan memberikan pengetahuan tentang surga. Nah ini kan bohong. Udah pasti kita katakan adalah ini cuman konsep belaka yang tidak bisa dibuktikan. Nah ini yang mau saya tanamkan kepada semua orang. Ketika kamu memilih Tuhan, ketika kamu berharap kepada Tuhan, karena beriman itu artinya kita berharap sesuatu dong pada Tuhan kan. Ya. Makanya kita menyembah dia. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita nggak akan mau menyembah dia. Mendingan jadi agnostik atau ateis gitu kan. Nah, kalau harapanmu itu tidak bisa dia buktikan, saya yakin itu Tuhan palsu. Langsung saya eliminasi dari daftar pencarian saya. Itu secara logika. Abang juga harusnya menggunakan logika itu dan semua orang juga harus menggunakan logika itu. Karena gini bang, semua Tuhan mengaku dirinya hebat lah, wah begono begini, aku mencipta begini, nanti aku bakalan giniin kau, giniin kau. Promo itu namanya promo. Iya, promo gitu. Tapi kalau tidak ada satu pembuktian, saya yakin itu hanya ngaku-ngaku Tuhan, bukan beneran Tuhan. Dalam pencarian saya bang, selama saya hidup, saya mencari. Begitu saya tahu bahwa ada agama, ya beberapa tahun yang lalu, dalam pencarian saya bikin list itu di semua agama. Karena harapan saya itu adalah pengen dibangkitkan sesudah mati. Abang ngarep gitu nggak nanti? Iyalah. Semua orang pasti ngarepnya gitu. Ngarep nanti dibangkitkan terus hidup kekal selama-lamanya, damai, nggak ada lagi kematian, nggak ada sakit, ya kan? Nah, harapan itu, melalui harapan itu, saya akhirnya berpikir untuk apa? Cari Tuhan yang bisa mewujudkan harapan saya. Selama ini. Maaf ya, Agatha dulu Muslim kah? Dulu Muslim, Mbak. Sebelumnya ya, sebelumnya.
Ya nggak apa-apa lah, itu pilihan lah, nggak apa-apa. Betul. Tapi ketika saya sebelum memilih, saya memang mengevaluasi. Karena saya pengennya dibangkitkan. Itu pertama. Nantilah itu iming-iming bahagia, surga. Bangkit dulu lah. Kalau udah mati, kalau nggak bangkit udah nggak ada lagi gunanya kan. Itu hanya iming-iming doang kan, promo tadi abang bilang kan. Nah itu. Saya nggak mau Tapi lagi dulu kayak kan juga melalui proses ya. Prosesnya betul, lama betul. juga. Bertahun-tahun. Nggak mungkin satu malam itu nggak Nggak mungkin. bisa. Dia harus menyaring. Betul. Gitu kan gitu. Oh ternyata gitu. Orang-orang yang kenal saya 3 tahun saya di TikTok ini warawiri nggak jelas, cari kebenaran. Orang-orang lama di TikTok tuh tahu saya. Gitu. Nah, jadi gitu juga harapan saya kepada semua orang di room ini ya, ada 1000 orang. Ketika kalian berpengharapan, beriman itu berpengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Carilah Tuhan yang bisa mewujudkan atau yang bisa membuktikan apa yang kamu harapkan itu. Jadi kalau kamu hanya sekedar beriman kepada promo-promo yang wah, dikasih ini, kamu namanya tergiur promosi. Ya kan? Yang diukur apa itu? Banyak orang yang tergiur promosi kayak gitu. Betul. Nah, saran saya karena semua yang namanya dagang ya bang, yang namanya promo pasti yang bagus-bagus dong, ya kan? Pasti yang indah-indah yang ditawar. Iya. Nah makanya bang carilah bang, nanti abang dalam pencarian abang carilah. Oke, siap. Tuhan mana yang bisa minimal satu lah harapan kita Ya, setelah mati. Saya berpesannya itu di room ini janganlah ditebar kebencian aja, itu aja. Setuju. Kalau untuk memilah dan memilih silakan, nggak usah menebar kebencian gitu aja. Setuju bang, setuju. Kalau nebar kebencian orang malah nggak mau, nggak tertarik sama. Iya kan, pastilah takut lah. Sampean sendiri kan tahu lah kalau kita datang dengan arogan, dengan marah-marah, dengan kebencian, yang mau ngikut takut gitu loh. Iya betul. Loh ini kok datang marah, datang wah nggak mau ikut ini kan gitu. Tapi bang ada kan emang yang kayak gitu, emang dia menunjukkan ajaran agamanya ada. Ya. Saya nggak mau mungkir ya, orang Kristen pun ada bang yang kayak gitu bang. Ya. Ya namanya oknum lah, nggak bisa dipukul rata. Iya makanya. Nah, makanya kan saya tersini kan tujuannya itu aja. Intinya ya apa? Jangan tebar kebencian. Ya nggak apa-apa, ini kan sebagai apa ya? Pengetahuan aja. Selama ini kita belajarnya di Islam, nggak tahu tentang Kristen. Ya kita tanya ke orang Kristen. Biar tahu. Kan selama ini kita ngaji, ya Islam aja. Toh kenapa kalau kita tanya tentang Kristen kenapa kan gitu kan nggak apa-apa. Abang nggak tahu kemarin itu bang. Ada orang habis ngaji di room saya langsung maki-maki saya. Nah kan nggak sesuai ya. Itu nggak sesuai. Itu saya tanya abang. Itu saya tanya abang ya. Orang habis sholat tadi malam banget. Aku habis sholat kata dia kan. Tiba-tiba dia datang menghina saya, mencaci Tuhan saya. Apa orang habis sholat tuh kayak gitu bang? Nah, iya kan gini loh, kalau kita menghujat sesembahan orang lain, nanti sesembahan kita dihujat juga gitu loh. Nggak usah menghujat. Ada ayatnya itu, ada. Nah, sekarang saya tanya, makanya itu kenapa orang mereka yang dekat nggak menerapkan sama, gitu loh. Ya, orang yang dekat sama Tuhan jadi lebih tenang apa jadi lebih beringasan? Harusnya lebih tenang. Oke. Kalau orang yang dekat setan jadi lebih tenang apa jadi beringasan, Bang? Tenang.
deket setan biasanya lebih beringasan. Tuh, Panas. yang tadi malam itu kau bukan dekat sama Tuhan, kau lebih dekat dengan setan. Kan gini Kak ya, sampean misalnya ngujat saya, ini ditonton berapa ribu orang dapat menilai. Apa namanya? Jacknya itu bang, apa sih? Abang pakai headset ya? Halo, sudah gini. Masih gitu. Nah. Dicopot aja, jangan pakai headset. Gini sudah. Nah ini lebih cakep. Ini. Bagus. Gini ya, misalnya ini ditonton berapa ratus orang kan. Kalau sampean ngujat saya, orang kan sudah punya penilaian. Siapa mau ikut sampean Kristen? Sampean ngujat saya terus. Saya nggak ngelawani, saya terima aja ya. Iya. Orang kan tahu, oh, Muslim tuh gini ya, sabar. Jadi makanya terserah mereka mau ngomong saya apa, terserah aja. Yang jelas saya menanamkan nggak usah saling menghujat. Nanti kalau kita dihujat ya marah loh. Zaman ngujat saya punya perasaan sakit hati nanti. Oh, tapi beda dengan si Dodi nih. Coba Dodi kamu ngomong. Tadi typing apa Dodi? Dia di bawah. Ya Mbak. Katanya gini bang. Kamu mau bangkit sini tak matiin dulu. Mau berapa kali terus bangkit, ayo sini. Itu. Ini nih bang. Ini Tuhan ini bang. Typingannya nih masih ada nih. Ini saya screenshot ini. Saya bukan orang yang ini ya, asal. Iya. Iya, ini bang. Serius. Kamu mau bangkit sini tak matiin dulu katanya. Dodi, coba kamu agama apa Dodi? Dodi. Saya agama Islam Mbak. Wow, ini bang kayak gimana? Gimana ini bang? Dia mau saya gitu. Iya. Oke, abang udah sholat? Ini biasanya habis sholat ini, makanya typingnya gini nih. Iya, udah. Kenapa kamu berkata seperti itu? Saya bangkitin. Daripada kamu bilang kamu selesai dulu, ini. Terus nanti saya bangkitin. Bang, mendingan nabi kamu aja dulu bangkitin bang, kalau kamu mampu. Karena banyak yang rindu dengan nabimu kan, ya. Kamu bangkitin aja dulu nabimu bang, daripada saya. Bangkitin dulu sana. Kalau memang punya kemampuan. Ini kan sombong banget nih. Nggak mau bangkit. Nah. Halo. Kan Mbak sendiri yang ngomong katanya mau bangkit. Iya, makanya saya milih Tuhan. Kamu Tuhan. Kamu Tuhan, bisa bangkitin orang. Ya udah bangkitin dulu aja yang udah mati. Misal nabimu. Karena banyak orang yang kangen sama nabimu. Coba kalau kamu mampu, saya sembah kamu. Sekarang saya sembah kamu bangkitkan dulu nabimu. Asli. Kalau kamu mampu, saya langsung saya bangkitkan. Saya sembah kamu. Asli. Bikinlah agamamu. Saya sembah kamu. Coba aja dulu, bangkitkan dulu nabimu. Karena banyak yang kangen dengan nabimu. Katanya Mbak mau bangkit, kan harus mati. Ya udah dulu. bangkitkanlah saya. Kalau mau bangkit itu harus mati dulu. Iya, yang udah mati kan banyak nih bang. Coba abang bangkitin lah kalau abang mampu. Sesuai statement abang tadi nih. Ibu saya lah. Silakan bangkitkan. Saya sembah kamu sekarang. Kalau kamu bisa bangkitkan orang tua saya. Yang udah mati itu nggak ngomong mau bangkit. Dari dulu semua orang juga pengen bangkit bang. Makanya semua orang bertuhan bang. Jangan on di sini bang. Kan Mbak sendiri yang ngomong tadi. Sekarang saya tanya kamu setelah mati nanti apa harapan kamu? Mana? Setelah kamu mati nanti apa harapan? Nggak ada. Oh, memang kau calon mati bang ya. Udah rohmu sendiri tuh yang bilang bang. Jadi kalian bisa tahu ya. Ini saya kasih tahu ya Pak saya. Kalau ada orang yang bilang dirinya, udah aku nggak perlu dibangkitkan. Rohnya tanpa sadar di bawah alam sadar dia. Rohnya itu sudah mengatakan dia itu calon mati. Tidak akan bisa bangkit. Itulah kamu Dodi. Buat apa Mas Dodi? Buat apa Dodi tadi ngomongnya kan gitu. Jadi siapa? Kak Agatha ngomong bangkitkan Muhammad.
nggak enak kan didengar, salah dia gitu loh. Bukan, saya nggak Kenapa sebutkan sih? nama itu. Bangkitkan nabimu. Nabi orang Islam. Saya. Nah itu. Entah Harusnya kan nggak itu. usah gitu loh, maksudnya nggak usah lah. Maksud saya gini. Akhirnya Bang. kan Enggak, maksud saya gini bang. Kan dia tadi bilang, kalau kamu memang mau saya bangkitkan, kamu saya dulu, saya iniin dulu. Iya iya iya. Kan pada dasarnya adalah harus metong dulu kan, harus. Iya. Dulu. Saya tahu maksud yang sampean udah kan ingin ada pembuktian innalillahi. ya. Iya. Maksudnya yang kan sudah buktikan kan innalillahi. bisa bangkitkan gitu Iya kan dong. itu. Ngapain harus? Saya paham maksud sampean. Ngapain Cuma harus innalillahikan saya? Yang Mm-mm. udah mati Cuma- aja dulu. Makanya cuma yang nanti yang dengannya sepihak kesannya sampean menghujat gitu loh kan. Enggak. Padahal kan dari siapa dulu gitu loh. Iya, Saya memang paham. ada Makanya sih. saya pilih diam. Jelas saya sama dia nggak sepahaman karena saya kan nggak mau ribut gitu orang. Iya. Nggak mau ribut. Makanya saya diam aja. Makanya saya bilang gini bang, banyak orang yang koar-koar, tapi dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Iya betul. Saya setuju itu. Ini makanya saya bilang, ketika ada seseorang, ini secara psikologi ya, ketika ada seseorang yang mengatakan, saya nggak peduli nanti saya bangkit atau enggak, saya nggak berharap dibangkitkan. Itu, abang tahu nggak? Secara psikologi, di bawah alam sadarnya, roh dia sudah mengatakan bahwa dia akan mati selama-lamanya, tidak akan bangkit. Itu yang dia katakan tadi. Manusia, tahu nggak bang? Kenapa setiap ada sanak saudara kita yang mati kita menangis? Tahu nggak sebabnya apa? Kehilangan. Iya. Kenapa kita merasakan ada rasa kehilangan di dalam diri kita ketika ada yang meninggalkan kita? Tahu nggak kenapa? Karena roh kita mengingat bahwa kita ini tidak diciptakan untuk mati. Makanya kita sedih ketika kita terpisah dengan orang yang kita kasih. Iya. Karena memang naturnya, hakikatnya, fitrahnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Makanya semua orang kalau ada yang keluarganya, kerabatnya meninggal, dia bersedih. Saya pelajarin ini dari iman Kristen. Inilah alasan saya mau mencari tahu Tuhan yang benar. Kenapa manusia harus sakit di dalam jiwanya ketika ada yang meninggalkannya. Akhirnya saya tahu bahwa kodrat saya itu bukan untuk mati. Makanya roh saya, jiwa saya tidak menghendaki itu. Nah itu. Ini diajarkan di dalam iman Kristen. Kodrat fitrahnya manusia itu bukan untuk mati. Makanya harapan manusia adalah manusia tidak mati, tidak sakit. Betul kan? Kalau ada yang sakit pengennya sembuh, pulih kembali. Iya, karena fitrahnya kita itu diingat dalam roh kita. Roh kita itu mengingat setiap apa yang kita lakukan. Dari mulai kita diciptakan. Kita tahu bahwa bukan itu fitrah kita. Bukan sakit fitrah kita, bukan mati fitrah kita, bukan menderita fitrah kita. Fitrah kita itu adalah hidup untuk selama-lamanya.